Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lovebird atau burung cinta adalah salah satu jenis burung yang memiliki penggemar cukup banyak di Indonesia. Burung ini termasuk dalam jenis burung beo kecil dengan suara indah dan memiliki banyak variasi. Lovebird juga terkenal dengan burung yang memiliki kicauan unik dan ngekek yang panjang. Lovebird merupakan burung yang membutuhkan perawatan yang terlalu ekstra. Namun perawatan burung untuk lomba atau hanya sekedar kelangenan tentunya berbeda. Untuk Anda yang tertarik dengan burung kicauan ini, silahkan simak cara memelihara lovebird di rumah selengkapnya. Yang pertama, persiapan sangkar. Untuk cara pertama merawat lovebird pertama yaitu harus dilakukan dengan cara memilih sangkar untuk lovebird terlebih dahulu, yang juga dilakukan pada cara ternak lovebird koloni. Pastikan sangkar bersih dengan ukuran yang cukup luas. Pastikan juga sangkar mudah dibuka untuk dibersihkan dan tidak terbuat dari bahan yang bisa melukai burung, serta sediakan tempat pakan dan minum yang mudah untuk digunakan. Untuk bagian alas juga harus mudah diganti dan tidak menyebabkan banyak gangguan supaya burung tidak stres. Yang kedua yaitu membedakan jenis kelamin lovebird. Untuk membedakan lovebird jantan dan lovebird betina, kategori dimorfik cukup mudah dilakukan. Dan beberapa jenis lovebird yang masuk dalam kategori dimorfik ini adalah lovebird red-headed, lovebird Madagascar, serta lovebird Abyssinia. Untuk lovebird jantan memiliki kepala lebih kecil dengan bentuk rata, tubuh dan bagian paruh lebih kecil dari betina, kaki rapat, ekor berbentuk huruf V, lebih gesit dan agresif dan ngekek dengan panjang. Sedangkan lovebird betina memiliki bentuk kepala besar dan menonjol ke atas. Paruh dan tubuh lebih besar daripada jantan, lebih sering bertengger dengan kaki melebar, ekor berbentuk huruf O, lebih tenang dan ngekek yang tidak lebih panjang dari jantan. Yang ketiga, pakan lovebird. Pemberian pakan untuk lovebird tidak boleh diberikan secara asal dan harus bervariasi, khususnya jika lovebird masih muda, yang harus dilakukan dalam bentuk cara memelihara burung lovebird yang tepat. Beberapa jenis pakan terbaik yang bisa diberikan untuk lovebird diantaranya adalah kuaci, millet putih, millet merah, pelet, biji bunga, biji sawi, jumawut, dan himseed. Pakan lovebird bisa diberikan setiap hari secara bergantian. Tambahkan juga buah dan sayur sekitar 2 kali seminggu agar kemampuan berkicau lovebird semakin bagus. Untuk jenis sayuran yang bisa diberikan diantaranya adalah tauge, jagung muda, dan kangkung. Yang keempat, pakan anakan lovebird. Pakan lovebird dan anakan tentunya berbeda sebab pakan untuk anakan harus berkualitas baik untuk mendukung tumbuh kembang anakan tersebut. Jika pakan anakan lovebird sulit ditemukan, Anda bisa menggunakan pakan alternatif seperti bubur bayi instan yang dicampur dengan air hangat. Sementara untuk menjaga kesehatan bisa diberikan multivitamin yang mengandung vitamin A, B, C, D, dan E, atau juga bisa K, agar burung juga bisa berkicau dengan baik. Hindari beberapa jenis pakan berikut. Yang pertama, buah apel. Buah apel memang termasuk jenis buah yang baik untuk lovebird, namun hindari bagian biji apel karena mengandung cyanida. Beberapa jenis makanan yang tidak boleh diberikan kepada lovebird antara lain coklat, alpukat, dan juga bawang putih. Yang kelima yaitu memandikan lovebird. Lovebird harus secara teratur dimandikan hingga basah kuyup supaya stamina burung tetap terjaga dengan baik dan lebih rajin berkicau dengan panjang. Tahapan untuk memandikan lovebird. Yang pertama yaitu pada pagi hari sekitar jam 7, semprot burung hingga basah memakai sprayer atau bisa juga menggunakan keramba asalkan basah kuyup. 2. Saat mandi, burung bisa dipegang sambil diusap secara lembut memakai air.
Yang ketiga, lanjutkan dengan menjemur burung sampai jam 10 dan angin-anginkan sekitar 10 menit. Yang keempat, semprot kembali lobet hingga basah kuyup dan jemur kembali sampai jam 12. Yang kelima, sesudah dijemur, lanjutkan dengan menggantang burung di tempat teduh. Yang terakhir, pada sore atau malam hari sekitar jam 6 sore, bagian dada lobet bisa disemprot kembali hingga agak basah dan langsung dikerodong. Yang keenam, pemasteran lobet. Daya tarik utama dari lobet adalah kemampuan kicau atau irama lagu, sehingga saat pemasteran jangan hanya memilih suara yang bagus dan unik saja, namun variasikan dengan jenis suara lainnya yang harus dilakukan juga pada jenis-jenis burung yang sama. Pemasteran bisa dilakukan sebagai berikut. Sesuaikan irama lagu dan juga frekuensi antara suara masteran dengan burung, sebab jika tidak akan membuat kicau lobet fales dan tidak enak didengar. Ikuti terus lagu yang sedang banyak digunakan seperti tembakan atau tonjolan dan jenis irama lainnya. Variasikan juga dengan suara yang cukup bervariasi dalam segi speed serta memiliki cengkok dan juga mengalun. Yang ketujuh, menjodohkan lobet. Lobet memiliki sifat yang unik sebab hanya mau dikawinkan dengan satu pasangan saja seumur hidup, sehingga harus dipilih pasangan yang berkualitas. Untuk cara menjodohkan lobet bisa dilakukan dengan cara mendekatkan kedua sangkar sekitar 3 hingga 7 hari. Proses perjodohan ini akan lebih cepat jika dilakukan saat masa birahi. Jika lobet sudah masuk masa birahi, bisa dilihat dari kicauan yang bertambah kencang dan nyaring serta jantan yang lebih agresif dengan cara merunduk dan membuka sayap serta ekor yang bergerak naik turun. Yang kedelapan, bertelur dan pengeraman. Sesudah lobet berjodoh, maka umumnya akan masuk dengan sendirinya ke glodok untuk proses kawin dan bertelur. Pasang glodok pada sangkar sebagai tempat lobet bertelur dan tambahkan alas untuk dasar glodok. Di habitat asli, lobet akan membangun sarang memakai ranting pohon kecil, tangkai daun, dan juga kulit jagung kering. Dalam sekali bertelur, lobet bisa menghasilkan sebanyak 4 hingga 6 telur yang umumnya akan diirami 3 hari sesudah menetas. Induk betina akan sesekali keluar dari glodok untuk mencari makan atau merentangkan tubuhnya. Yang kesembilan, penetasan telur lovebird. Lovebird umumnya akan mengerami telur selama 21 hingga 23 hari dan untuk waktu penetasan membutuhkan waktu 24 jam. Namun biasanya pada masa pertama lovebird bertelur, maka tidak seluruhnya telur bisa menetas dan ini merupakan hal yang wajar terjadi. Sementara untuk masa produktif akan terjadi sesudah bertelur kedua dan selanjutnya. Telur yang mandul bisa terjadi karena induk terlalu muda, keadaan sangkar yang tidak bersih, dan kurang nutrisi dan sebagainya. Demikian ulasan kami kali ini tentang cara memelihara lovebird di rumah yang bisa Anda praktekkan. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya. Semoga Anda beruntung dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.